GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Ketemu lagi dengan saya Adit. Di episode malam ini sebenarnya ini ada ceritanya sih. Jadi saya ini udah beberapa bulan terakhir ini saya udah aktif nge-gym lagi. Ya biar kurus lah gitu. Masa gede terus sih badannya kan gitu. Jadi beberapa bulan ini saya sudah aktif di nge-gym di salah satu tempat gym yang menurut saya ini beda dari gym yang seperti biasanya. Ada sesuatu yang satu unik, keren tempatnya dan besar. Dan yang paling bikin saya penasaran, ini gymnya bukanya 24 jam loh. Nah itu makanya saya jadi penasaran. Akhirnya saya cari tahu siapa ownernya, siapa foundernya, ya pendirinya, ownernya juga. Akhirnya saya ketemu sama ownernya dan berhasil malam ini saya ajak untuk ngobrol-ngobrol di GG Podcast episode malam ini. Langsung aja kita ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan owner dan foundernya dari Fitness Plus, Mas Dit Satiawan. Selamat malam Mas. Malam Mas Dit. Makasih sudah diundang ya Mas. Siap, selamat hari raya lo Mas Dit. Selamat hari raya juga. Jadi hari ini kita syuting pas hari raya Idul Adha ya. Iya. Ya, gimana Mas? Hari ini kenyang nggak makan kambing ya? Saya belum sempet sih, tadi tukangnya lupa nganter. Gitu. Katanya lupa ke masjid nganter. Ya, sehat ya Mas Dit ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Mas Dit, jadi kan saya ini penasaran nih tentang Fitness Plus ini apa. Yeah. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh soal Fitness Plus, saya pengen tahu dulu. Mungkin kan penonton-penonton kita nih juga harus tahu ya. Mungkin pengen tahu juga siapa sih Mas Didit ini sebenarnya. Iya. Nah. Siap, pastinya lah, karena saya juga bukan siapa-siapa. Jadi saya harus memperkenalkan diri saya. Betul. Iya. Saya sebenarnya orang Bali juga, barang Bali, bapak saya Bali. Ibu saya Jawa. Jadi saya sangat nasionalis. Bapak saya Hindu, ibu saya warga Muslim Mas. Dan saya ikut kebetulan karena saya besar, bapak saya dinas di Jawa, pindah-pindah, jadi mungkin doktrin agama saya kebanyakan Islam, bergaul sama Islam, jadi saya ikut agama ibu ya. Iya. Awalnya dari sana. Saya kuliah di ISI Jogja, jurusan broadcasting, mayor saya teknik foto elektronik, tapi ya mahasiswa DO lah. Gitu. Enggak selesai berarti Mas? Saya tidak selesai, tapi katanya teman-teman kalau anak ISI Jogja itu DO malah sukses. Kebanyakan begitu. Begitu. Kayaknya yang di Bali juga kayak gitu. Kalau saya dengar-dengar gitu. Iya, jadi nggak bisa nyombong saya. Nah, setelah dari Jogja, tapi sebenarnya saya DO gara-gara 2006 gempa Jogja, bapak saya memaksa saya untuk berhenti kuliah, kembali ke Bali. Nah, di Bali saya harus memutuskan mau ngapain. Di situ sambil saya belajar usaha kecil-kecilan, saya memutuskan untuk menjadi profesional bodybuilding mulai 2006. Tapi sebelumnya waktu kuliah saya juga sudah nge-gym, cuman ya hobi-hobi gym aja. Kemudian 2006 tuh saya bingung mau ngapain. Saya cek lagi passion saya apa sih. Oke, saya telusuri dari SD, SMP, SMA, atau saya lebih di olahraga. Oke, saya mutusin jadi profesional bodybuilding. Saya bikin public commitment sama keluarga, teman-teman. 2009 saya juara Bali. 3 tahun lagi saya juara Bali. Alhamdulillah beneran 2009 ya. Saya juara Bali di Porprov pertama Bali di Kabupaten Badung. Saya mewakili Denpasar. Untuk cabur binaraga itu. Untuk cabur binaraga kelas paling berat 85 plus. 85 kg ke atas bebas ya. Ya. Nah, itulah Mas, kurang lebih Mas cerita singkatnya. Itu. Nah, tapi sekarang sudah enggak ini kan. Maksudnya katakanlah sekarang Mas sudah menjadi seorang apa istilahnya fitness trainer ya. Betul. Tapi udah meninggalkan dunia itu. Enggak sebenarnya Mas, saya masih adrenalin saya masih cukup tinggi, semangat saya, cuman mungkin sekarang fokusnya saya alihkan dulu untuk di bisnisnya dulu. Bisnis ini Mas ya. Membuka lapangan pekerjaan yang banyak, mengembangkan industri fitness yang saya mampu. Begitu sih, lebih ke sana sih. Tapi ya doain aja 2024 masih bisa main lagi. Nah, sekarang kalau kita bicara soal Fitness Plus nih Mas. Siap.
apa sih yang melatar belakangi Mas Didit untuk mendirikan atau membangun Fitness Plus ini? Apa mungkin sebelumnya Mas sudah pernah juga jalanin fitness sebelum Fitness Plus ini, apa tempat gym sebelum Fitness Plus ini, apa baru sekarang Mas memang benar-benar terjun di dunia mega gym ini, Fitness Plus ini? Sebenarnya sudah dari dulu Mas, sejak saya masuk Bali. Cuman mungkin dulu perjalanannya dengan beberapa orang yang berbeda, dengan beberapa merek yang saya buat. Jadi sebelum sampai ke Fitness Plus, saya sudah bikin banyak gym di Bali sebenarnya. Oh iya. Dengan saya udah berkarya banyak di Bali sebagai seniman, saya lebih suka menyebut karya ya daripada betul. Saya udah berkarya banyak di Bali. Mungkin saya kurang beruntung sama dengan mungkin belum berjodoh sama teman-teman yang gitu. Akhirnya bla singkat cerita, kurang lebih belasan tahun lah, hampir 15 tahun, akhirnya mungkin Tuhan memberikan jalan terbaik buat saya untuk membuat Fitness Plus. Gitu. Mungkin ini awal jalan terbaik saya sebelum lika-liku saya selama 15 tahun jatuh bangunnya di industri fitness mungkin. Baru ketemunya di sini. Baru ketemunya di Fitness Plus Indonesia nih. Kalau menurut saya di mana saya positioningnya saya juga sudah matang, juga sudah dengan berbagai macam pengalaman jatuh bangun, bangkit lagi, pokoknya udah jungkir balik gak karuan deh Mas. Akhirnya sampai di Fitness Plus, kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Jadi mulai tahun berapa Mas Fitness Plus ini ada? Fitness Plusnya sendiri tergolong baru 2020 Oktober ya. Tapi sebelumnya itu saya pribadi sebagai Dit Satiawan sudah cukup lama bermain di industri ini, terutama di Bali ya. Sebagai atlet, dan untuk fitness planner juga belum banyak. Yang dari atlet yang ya mungkin jebolan pon lah, belum terlalu banyak juga. Waktu baru buka Fitness Plus ini kan cabang pertamanya udah di Bali apa masih di luar Bali? Atau memang di Bali? Saya semua start dari Bali Mas, karena saya juga Bali, ya? Orang Bali, keluarga saya di Bali semua. Jadi mungkin saya juga memang suruh tinggal di sini sama bapak saya pada saat itu, ya sudah saya mulai dari Bali aja. Cabang yang mana tuh Mas yang pertama? Jujur aja yang pertama malah Canggu ya. Canggu malah ya? Untuk Fitness Plusnya ya. Malah di Canggu ya? Malah di Canggu yang pertama ya. Jadi sekarang sudah ada berapa cabang Mas? Sekarang 9 cabang Mas. Di Bali semua? Di Bali semua, dan kebetulan permintaan masih banyak sekali kan, prinsip ekonomi di mana masih ada permintaan kita masih bisa buka ya. Jadi saya mungkin mengikuti pola itu juga. Padahal saya juga pingin banget keluar, sudah banyak yang udah banyak prepare untuk keluar juga sih Mas. Tapi sekarang masih di Bali dan segera akan keluar Bali. Oh, ada planning untuk buka di luar Bali ya? Pasti Mas, dan pasti, harus benar sih. Ya karena saya lihat juga membernya juga nggak sedikit loh Mas. Iya, bener banget. Bener banget membernya banyak banget. Satu gym rata-rata di atas 1.000 lah. Di atas 1.000 kan? Rata-rata membershipnya kalau saya cek database tuh luar biasa. Saya cukup berterima kasih sama masyarakat Bali juga yang selalu percaya sama saya dengan karya saya, dan masih terus menemani saya di balik isu terpaan, isu yang gak enak. Beliau, teman-teman itu masih support. Saya bersyukur banget sih Mas. Nah, gini Mas, kan Mas ini sendirian ya mendirikan Fitness Plus ini? Apa ada partner atau gimana? Saya sebenarnya banyak, saya ditemani sahabat-sahabat saya. Ada Mas Rembo Sanger, ada Mas Gusti Andika, ada Mas Jerry, ada Mas Abi Yoga, juga ada Mas Reza. Jadi beliau-beliau ini ada yang jadi adik saya, sahabat-sahabat saya yang sudah menemani saya dari zaman saya jatuh bangun dulu, masih setia menemani saya, dan ya mungkin ini waktunya kami tumbuh bersama, berkembang bersama. Jadi saya nggak boleh ngelupain mereka. Betul, setuju. Benar-benar Mas. Nah, ini kan saya yang ada uniknya. Nggak tahu kalau memang saya salah nanti dikoreksi Mas. 24 jam, bukanya 24 jam. Betul. Itu baru Fitness Plus aja nih yang kalau untuk ukuran mega gym di Bali itu dengan level mega gym baru Fitness Plus Mas, baru Fitness Plus. Tapi kalau di gym di bawah itu banyak sih, kayak gym di villa itu mereka juga 24 jam. Tapi kita kan ngomongin yang mega gym ya. Nah, kalau kita melihat mega gym itu sebenarnya apa Mas? Bedanya dengan gym-gym yang ada, katakanlah kan ada juga yang besar ya. Tapi apakah itu bisa disebut mega gym juga atau gimana? Mega gym itu paling nggak dengan manajemen yang lebih profesional, kemudian dengan ukuran yang lebih luas, dengan fasilitas yang lebih banyak, dengan fasilitas yang lebih lengkap ya. Ya contohnya kayak hotel lah Mas. Hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Mungkin mega gym itu bisa dibilang bintang 4 sama bintang 5. Iya benar. Fasilitas untuk
kebugarannya lengkap, ada studio, ada gym, ada RPM, ada dan lain sebagainya. Dan lokernya adem Mas. Dan lokernya adem. Saya suka ngadem di loker. Iya, tempat nongkrong paling enak itu. Ini Mas, 24 jam. Itu gini, apa ada Mas orang yang olahraga di atas jam 12 malam? Ya dini hari lah, jam 1, jam 2, jam 3. Ada Mas? Ada Mas, karena kan masyarakat di Bali ini kan ada yang kerja pagi sampai sore, ada yang sore baru kerja sampai malam, ada teman-teman dokter juga yang habis koas tengah malam, dan masih banyak lagi profesi-profesi lainnya. Jadi yang saya lihat dari data statistik di gym, reportnya banyak banget, sampai paling itu sampai jam 2 malam itu masih rame. Maksudnya masih ada orang. Masih ada orang ya. Nanti dia sepi, ntar jam-jam 5, jam 4 jam 5 itu mulai lagi. Iya. Mulai rame lagi. Jadi ya ternyata ada ya? Ada. Dulu saya juga bilang ada nggak ya, ternyata ada. Jadi emang harus dicoba. Memang sih. Memang sih ada. Saya kebetulan kan saya di Fitness Plus Satria ya, cabang Satria. Iya. Kadang-kadang saya kalau pulang malam, kadang-kadang di atas jam 12 saya pas lewat sana kan ada deket rumah kan, pasti ngelewatin kan. Saya lihat ada aja sih Mas, 1-2 orang, apa maksudnya dari parkirnya kita udah bisa lihat tuh, ada aja yang datang gitu. Nah, tapi kalau untuk soal dari sisi kesehatannya sendiri Mas, itu aman Mas olahraga jam-jam segitu Mas? Ya kalau kita ngomong idealnya sih olahraga itu yang paling enak kan mungkin kalau secara teman-teman saya di dokter bilangnya sih pagi ya, karena pada saat itu hormon-hormon positif kita masih ada. Benar. Kalau kita udah agak siang pasti hormon sudah mulai turun, apalagi udah malam, udah sore, udah mulai capek, stres, pikirin kerjaan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya waktu terbaik adalah di mana kita mempunyai waktu untuk latihan. Daripada tidak latihan sama sekali. Kita nggak bisa maksain. Saya pribadi mau nggak mau kerja pagi sampai malam, baru bisa malam. Iya, disesuaikan aja dengan energi malam itu, kita latihan dengan persentase energi saat itu aja. Dan itu udah menurut saya sudah sangat worth it sih. Iya. Daripada saya tidak latihan. Daripada tidak olahraga sama sekali. Betul. Jadi waktu terbaik ya waktu terbaik ya saat kita mempunyai waktu untuk berlatihan gitu ya. Benar sih. Kalau menurut saya, tapi kalau ngomong idealnya ya pasti kita salah semua Iya jadinya. sih. Nah, berarti memang 24 jam ini dampak positifnya bagus ya. Maksudnya gini, dampaknya ini sangat baik terutama bagi orang-orang yang waktunya terbatas ya Mas ya. Betul. Misalnya dia memang kerjanya jamnya memang bisa ada waktu kosongnya di atas jam 12 malam atau makanya 24 jam ini sangat membantu ya sebenarnya Mas ya. Sangat juga. Terus mungkin juga bukan itu Mas, teman-teman yang kadang baru datang jam 9 malam, jam setengah 10 udah diusir, kayak terkesannya kayak dimatiin musiknya, dimatiin lampunya. Kan kasihan gitu. Jadi kayak ya itu karena saya anak gym, saya besar di gym, saya tahu banget gimana rasanya karena akhirnya itu juga salah satu faktor kenapa saya bikin 24 jam. Jadi teman-temannya baru pulang kerja jam 7 malam, pengen istirahat dulu di rumah, tidur, bangun jam 9 baru latihan, tuh masih ada waktu buat mereka latihan. Masih ada waktu ya. Iya, sehingga mereka juga punya waktu recovery, tapi juga punya waktu latihan gitu. Ya, sebenarnya banyak sih halnya kenapa harus bikin 24 jam selain pengen jadi yang pertama di Bali yang agak cukup unik ya dengan 24 jamnya gitu-gitu sih. Iya. Faktor marketing dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu Mas, 9 cabang nih sekarang sampai saat ini ada 9 ya. Iya. Itu di mana aja Mas? Selain Canggu sama di Satria tadi itu. Canggu, Satria, Gatsu Barat, Marlboro, Jimbaran, Uluwatu, Jimbaran, Uluwatu, Ubud, Batu Bulan. Sama Sanur ya. Oh, Sanur ada. Sanur itu di depan Rumah Sakit Bali Mandara. Oke. Jadi mungkin akan sekarang di bypass lagi itu ya, Mas, ya? di bypass, mungkin akan opening September ini udah running. Akan opening ya, udah running. Iya. Nah, gini Mas. Kalau dari fasilitasnya sendiri nih. Kan mega gym. Tadi Mas bilang mega gym ini ada yang membedakan adalah dari sisi fasilitas, pelayanannya, environment-nya lah, dari orang lebih comfort lah di situ ya, lebih betah lah ya. Kalau dari fasilitasnya tuh apa aja Mas yang ditawarin Mas? Yang pasti locker ya. Harusnya ada sauna juga, kami juga sedang berproses menuju ke sana. Kemudian alatnya lengkap, ada studio kelasnya lo standarnya harusnya sih kalau menurut saya mega gym tuh di atas 20 orang. Kemudian ada RPM kelas, parkirnya luas, ya. Dan program-program latihannya itu
kecenderungannya sih kita nih mega gym tuh harus ada last meal sih. Jadi kalau nggak ada last meal tuh kesannya nggak bisa dibilang mega gym. Last meal itu apa mas? Last meal tuh kayak program license dari luar lah yang kita gunakan, misalnya ada body combat, ada body pump, ada RPM dan lain sebagainya. Kalau yang freestyle kita punya zumba, kita punya yoga, kita punya pilates dan lain sebagainya. Pilates, ya. Jadi standar mega gym tuh harus lengkap intinya kayak gitu. Nanti ke depan saya juga pingin ada fisioterapi juga. Fisioterapi? Atau dokter lah. Nanti masih pinginnya ada ruangan untuk konsultasi dokter, nutrisi, atau ruangan fisioterapi supaya teman-teman gym ini kan langganan bleset langganan cedera. Jadi benar. Jadi biar nggak jauh-jauh. Ada ininya ya mas ya, ada first aid-nya lah, ada pertolongannya ya mas di sana. Iya, selain itu juga mereka juga bisa ya perbaikin lah apa yang nggak nyaman buat dia. Benar. Nah mas, tentunya kan pasti ada personal trainer di situ kan. Iya. Nah otomatis dengan fasilitas yang lengkap seperti tadi kan profesional trainernya juga nggak boleh sembarangan nih mas. Iya. Betul kan. Nah, betul. Jadi kalau saya lihat juga sebenarnya saya lihat yang beberapa yang udah saya member di Satria ya mas ya. Saya lihat juga kayak PT-PT-nya di sana tuh nggak terlalu yang yang gimana, dia malah lebih ke atletis saya bilang. Mungkin atletis ya. Iya. Itu gini mas, dalam mempersiapkan profesional trainer PT yang baik ya, yang itu ada langkah-langkahnya nggak mas? Pelatihannya apa, program-program untuk mereka atau apa gitu? Iya, yang jelas ada mas. Saya di luar Fitness Plus, saya juga ada fitness academy namanya Fitness Professional Academy. Yang sekarang sudah gelombang ke-4 dan September nanti ada gelombang ke-5. Artinya selain kita menyediakan untuk dari luar, untuk teman-teman umum yang ingin mengetahui tentang fitness, manajemen fitness, sales marketing fitness, jadi juga bisa buat PT-PT saya sendiri untuk terus berkembang dan terus mengikuti update ilmunya setiap ya kurang lebih 3-4 bulan sekali dia update itu sih. Jadi harus terjaga terus kualitasnya. Dibilang sempurna, saya bilang juga enggak, karena saya terus melatih mereka, mendidik mereka untuk selalu lebih baik dari setiap harinya. Jadi saya juga enggak menganggap PT-PT saya udah keren, enggak juga. Tapi saya harap, maksudnya saya bisa pastikan kami terus bertumbuh, berproses untuk menjadi lebih baik. Yang pasti kalau hospitality, anak-anak itu sangat sopan semuanya, punya kemampuan mengajar yang bisa cukup aman lah buat teman-teman berlatih. Jadi nggak hanya Fitness Plus Academy ini nggak hanya untuk orang yang mau jadi PT aja mas ya, personal trainer ya? Fitness Professional Academy mas. Jadi Fitness Professional Academy. Jadi terpisah dengan Fitness Plus. Jadi beda dengan Fitness Plus. Jadi suatu usaha sendiri terpisah yang lebih general, lebih umum lah untuk orang umum ya. Bukan untuk Fitness Plus saja gitu. Tapi bisa bermanfaat juga buat SDM-nya di Fitness Plus. Gitu. Jadi kita juga nggak kebingungan cari PT, teman-teman yang lulusan terbaik juga bisa langsung kerja. Jadi seperti itu. Jadi soal manajemen, soal apapun itu yang berhubungan dengan gym atau fitness itu mereka ada ilmunya di situ semua mas. Ada nutrisi, ada anatomi tubuh. Yang pasti nutrisi anatomi nggak usah dibahas, sudah pasti wajib. Tapi di sisi lain menariknya Fitness Professional Academy itu kita diajarin manajemen, diajarin digital marketing, diajarin attitude, diajarin hospitality. Betul, keramahan ya. Jadi banyak banget, nggak hanya sekedar jago sekedar hanya punya badan bagus, tapi jago jualan juga, jago marketing untuk finansial mereka sendiri gitu kan mas. Nggak bisa dipungkiri, harus untuk pengembangan diri mereka juga. Untuk pengembangan diri mereka sendiri. Benar. Nah mas, saya tuh pernah lihat tuh mas, ada artikel Fitness Plus LandX. Nah itu saya memang pernah dengar sepintas sih tentang LandX. Dia model kayak apa ya, pengumpulan dana secara kayak crowdfunding gitu ya. Itu gimana mas? Maksudnya kerjasama apa bagaimana dengan LandX itu mas? Ya saya sendiri jujur awalnya itu nggak percaya mas. Saya kan ditelepon salah satu tim LandX yang ngurusin Bali, telepon Mas Didit, kami dari LandX ini apa? Saya bilang gitu kan. Jadi LandX itu akan membiayai semua fitnessnya Mas Didit, bisa buka di mana aja berapapun nilainya akan kita biayai. Saya bilang bohong kamu, saya bilang gitu kan. Mana ada kerja gampang gitu kan. Mana ada kerja gampang. Saya udah hampir nggak percaya, tapi
Terus meeting keduanya saya baru ngeh, oh iya dia crowdfunding Mas, jadi dia membantu mengumpulkan dana untuk itu. Saya pikir untuk pengembangan bisnis boleh juga gitu loh, kan tidak terus menggunakan modal pribadi, tapi ada dan urun dana dari investor yang angel investor yang saya lihat itu. Jadi mereka membantu kita untuk mengembangkan usaha kita Mas, dan itu sangat baik sekali. Saya merasa bersyukur karena dengan disetujuinya LNX itu menyatakan bahwa usaha saya sehat. Itu saya happy sekali karena saya tidak pernah ada yang mengoreksi, tidak pernah ada yang menilai sesehat apa sih usaha kamu Dit gitu ya. LNX secara nggak langsung dia untuk masuk ke LNX itu kita harus kurasi keuangannya Mas, mutasi kredit dari 2 tahun terakhir harus benar-benar sehat dan profitable. Itu baru mereka mau ketat sekali. Iya, dari situ, dan itu levelnya nasional Mas. Nasional ya. Itu pengakuan nasional. Dan mungkin Mas bisa lihat di artikel yang lain bahwa Fitness Plus ini adalah fitness pertama yang sudah dijual di publik. Memang belum IPO. Bukan IPO ya. Belum IPO. Tapi ini kayak kita exercise untuk ke IPO lah. Ini IPO kecil latihannya. Gitu. On the way to IPO ya. Insya Allah Mas. Insya Allah. Tapi ada Mas planning IPO ke depan. Ada dong. Harus Mas. Harus ya. Dan memang sudah di plan ya? Direncanakan benar. untuk kesana larinya. Nah, kalau crowdfunding sendiri yang dari LNX ya, itu mekanismenya gimana Mas? Maksudnya gini, berarti kan masyarakat umum nih bisa Mas ikut modal di situ dong? Bisa ya. Ya jadi saya nih Mas mau bikin cabang di mana misalnya, saya ikut modal, walaupun nggak banyak bisa gitu ya? Bisa. Nanti teman-teman tinggal download aplikasi LNX. Tapi LNX sekarang sudah ganti nama, namanya ICX. Baru launching kalau nggak salah 2 hari yang lalu, nanti coba diupdate ya. Oke. Jadi tinggal download aplikasinya. Nah di situ nanti ada listing usaha-usaha yang mau di listing gitu ya. Salah satunya misalnya kalau fitness Mas tinggal beli aja cuma 1 juta kok. Per lotnya cuma 1 juta Mas sudah bisa jadi pemilik gym. Dan dengan uang 1 juta udah bisa 1 juta, iya. Kalau mau beli 1 lot, beli 10 lot juga boleh. Dikali 1 juta ya. Ya nanti pasti juga dari profitnya juga akan mengikuti dari modal yang kita masukin. Betul. Dan profit yang ditemukan sama LNX dari hasil kurasinya di Fitness Plus Indonesia itu kurang lebih dividennya di antara 18 sampai dengan 30%. 18 sampai 30% per tahun. Jadi kalau Mas punya uang 1 juta, kurang lebih ya dapatnya sekitar berapa itu ya, 10 mungkin 200 ya, 300 ribuan ya. 1 sampai 300 ribu lah ya misalnya. Ya wajar lah karena kan cuma 1 juta kan. Ya itu kan contoh kecil biar gampang gitu ya. Kalau mau yang gede ya tinggal naruh 100 juta, 200 juta dan sekian. Berarti itu memang dari pihaknya LNX ICX ya sekarang ya. ICX. Iya, baru dia. Pihaknya ICX itu memang sudah bisa memberikan garansi apa memang ada resiko-resiko juga, Mas? Mereka juga ada disclaimer, semua ada resikonya, Mas. Semua tetap ada resiko. Tetap ada resikonya. Siapapun yang mau ikut usaha harus siap menanggung resikonya untuk rugi. Gitu aja. Tapi pada dasarnya LNX tidak akan sembarangan memilih usaha. Betul. Dia pasti akan memilih usaha yang bagus, yang profitable, yang tidak akan merugikan investornya. Kurang lebih seperti itulah gamenya. Tapi alhamdulillah kita udah listing 4 kali, udah sekitar 10 miliar yang dikucurkan buat Fitness Plus Indonesia. Berapa cabang tuh Mas? Itu 4 cabang. 4 cabang. Ya, Sanur, GWK, Ubud, sama Satria. Satria yang pertama produk LNX Satria pertama. Satria yang pertama. Untuk Sanur sendiri juga di ini sama LNX. Sanur saya sama LNX juga. LNX juga. Jadi ya tidak semuanya kita dengan LNX sih Mas. Tapi kita kadang juga kalau ada teman atau kami punya modal sendiri, kita juga bisa buka sendiri. Kalau kita pingin sama LNX juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya selalu menyarankan sama LNX karena lebih aman. Karena LNX sendiri juga diawasi sama OJK, jadi saya pribadi nggak ada beban moral yang terlalu besar sama teman-teman saya misalnya yang mau join invest di usaha saya gitu loh. Jadi saya tenang juga, enak urusan sama LNX, semua keuangan transparan. Lebih ke sana sih larinya, lebih saya sarankan pakai LNX sih. Benar sih, lebih tenang sih karena udah terdaftar di OJK juga kan. Dan memang mereka profesional. Dan itu levelnya level nasional. Bukan nggak sembarangan juga gitu. Iya. Nah Mas, untuk kedepannya nih Mas, kan nggak sampai di sini aja dong. Ya. Kan
belum puas lah ya Mas. Sampai ke depan ini kan akan ada pengembangan lagi. Apa sih Mas program-program yang ke depannya, atau mungkin ada ide-ide dari Mas Didit yang ke depannya akan dilakukan apa nih Mas? Kedepannya selain mengembangkan Fitness Plus Indonesia, tentunya saya akan membangun ekosistem dari bisnis itu sendiri, Mas. Ekosistem misalnya saya punya alat sendiri, saya punya akademi untuk menunjang core bisnisnya fitness itu sendiri, mungkin laundry, mungkin suplemen, mungkin minuman ready to drink, minuman functional drink atau energy drink. Oh iya, sekarang udah ada minumannya ya Mas? Sekarang yang baru keluar energy drink. Nanti kita energy nunggu drink, ya yang akan lebih menarik lagi ke depan, kita lagi develop ini functional drink, Mas. Jadi benar-benar kayak pre-workout, BCAA dan post-workout itu. Jadi dan protein. Jadi benar-benar fungsional banget. Khusus lebih spesifik. Lebih spesifik ya. Gitu. Oh, yang sekarang itu kan kalau nggak salah apa itu yang kaleng ya Mas ya? Apa? Iya. Namanya apa? Ada cold brew. Cold brew ya? Cold brew ya. Kopi itu Mas? Iya, dengan base kopi sama tea. Sama tea ya? Iya, sama coklat juga. Coklat juga ada. Buat postnya. Oke. Pre-workoutnya kita bisa minum kopinya. Yang untuk postnya kita bisa minum coklatnya. Untuk cewek, untuk yang nggak kuat dengan kopi kita bisa pakai base tea-nya. Yang teh ya? Yang tehnya. Oke. Oh, berarti sekarang 9 cabang, mau 10 ya? Sanur ke berapa nih? Sanur itu ke-9. Ke-9. Ya, doakan aja ya, semoga namanya omongan doa ya, kita jadi buka di Seminyak sama di Dewi Sri nanti. Dewi Sri. Iya, doain aja semoga jadi, kalau nggak jadi ya mohon maaf. Iya, tapi pastilah Mas, karena saya lihat juga sekarang kan dengan kondisi yang sudah mulai normal lagi nih. Animo masyarakat untuk gym itu juga saya lihat juga udah mulai bangkit lagi ya Mas ya. Sebenarnya bukan untuk gym aja, untuk semua lini bisnis ya. Kayak saya pikir sudah mulai bergerak tuh. Saya suka dengan Bali yang udah mulai macet, Bali yang udah mulai kalau mau kemana-mana harus prepare 1 jam, nggak bisa 15 menit lagi. Tapi kan saya lihat Mas, kita flashback lagi ya, waktu pandemi nih. Iya. Pandemi itu kan banyak yang pada tiarap nih Mas. Betul. Mas malah buka cabang baru. Iya, kami kebetulan juga kami pasti alhamdulillah bersyukur pas pandemi itu malah buka 6 cabang Mas. Gila, progres. Iya, karena ya mungkin bisa diambil hikmah dari kejadian itu. Kalau dari saya ya. Iya, benar. Mungkin bisa juga masukan buat teman-teman adalah yang saya belajar dari Pak Tung Desa Waringin itu selalu bilang, bisnis yang tidak akan pernah mati itu ada 3. 1 ilmu pengetahuan, 2 teknologi, dan 1 lagi adalah kesehatan. Kesehatan ya. Mas bisa lihat di era pandemi, coba 3 item ini nggak ada yang ini, semuanya masih bergerak. Betul. Biarpun perlahan-lahan tapi dia masih bergerak. Tapi kalau waktu pandemi Mas buka itu kan ada aturan Mas, PSBB lah, PPKM, nggak boleh di ruangan tertutup. Kita mengikuti, jadi kita batasi ruang, orang sampai ngantri booking untuk mau nge-gym. Oh gitu. Jadi kita batasi ruang, misalnya pemerintah PPKM level berapa kita batasi sesuai dengan aturan. Tapi nggak sempat tutup kan ya? Alhamdulillah enggak Mas. Nggak sampai kena aturan harus tutup gitu kan? Enggak, kebetulan karena memang kita ngikutin semua protokol kesehatan. Protokolnya. Kita buat chamber box di depan, kita buat keran air semuanya, cuci tangan, dan benar-benar masker on semuanya. Jadi pokoknya kita mengikuti benar-benar protokol yang ada supaya masih bisa cari makan, masih bisa jalan, itu aja. Bukan 6 cabang loh pandemi. Cukup tersyok-syok Mas, tapi alhamdulillah jalan, dan siapapun yang bisa bertahan di era pandemi, setelah pandemi insya Allah dia pasti bagus semua, berjaya semua. Dan logikanya sederhananya begitu. Nah ini Mas, terakhir nih Mas Didit ya. Ya. Kan ada pesan-pesan nggak buat generasi muda kita nih, anak-anak muda kita. Ya, satu bagi mereka yang mungkin selama ini mereka malas olahraga, satu. Betul. Yang kedua, bagaimana sih untuk memulai usaha? Ya. Minimal harus ada keberanian ya. Tapi kan memanage keberanian itu kan tidak hanya segampang kita ngomongin ya Mas ya. Paling tidak kan ada pesan-pesan nggak Mas untuk gimana generasi muda kita nih, katakan lagi nih, mereka misalnya mau nih investasi di Land X nih dengan Fitness Plus. Nah itu ada ini nggak Mas? Ada kiat-kiat atau tips-tipsnya Mas untuk pesan-pesan untuk anak-anak muda kita nih, biar mereka satu lebih sadar olahraga, kedua juga mereka punya jiwa entrepreneur. Nah, satu entrepreneur itu. Kalau untuk olahraga, saya pikir
untuk memiliki produktivitas yang bagus, memiliki kinerja yang bagus, kita harus punya fisik yang bagus, Mas. Betul, setuju. Untuk mempunyai pikiran yang sehat, kita juga harus punya fisik yang bagus. Jadi anak-anak muda sekarang harus rajin berolahraga. Tuntutan ke depan akan lebih berat. Benar. Gitu. Jadi dia harus berolahraga. Untuk olahraga mungkin seperti itu ya. Dan sekarang kan Fitness Plus harganya sudah sangat terjangkau. Iya, iya. Jadi nggak perlu khawatir dengan harga mahal. Teman-teman Betul. mahasiswa juga dapat diskon 50% dengan dengan kartu pelajarnya. Iya, iya. Juga Fitness Plus salah satu mega gym yang sangat terjangkau dengan fasilitas bintang 4 misalnya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, nggak ada alasan, sudah ada 9 cabang, mau ada di mana aja teman-teman, no excuse, harusnya udah sangat mudah untuk akses, untuk punya akses ke gym ya. Nah kalau ini Mas untuk bisnis ya. Iya, silakan. Jadi teman-teman harus bisa bedain antara entrepreneur dengan pebisnis. Oke. Saya ini fitness planner yang ya mungkin entrepreneur ya. Karena saya base-nya adalah passion. Base-nya adalah value. Betul. Rata-rata kalau kita mau jadi pebisnis udah pasti ngomongin duit, ngomongin profit. Benar. Tapi kalau entrepreneur dia lebih ngomongin value. Kalau pebisnis dia akan berpatokan sama pendapat umum. Apa yang di sana. Tapi kalau fitness planner dia lebih inovatif, lebih kreatif untuk membangun bisnisnya. Ya mungkin bedanya saya, dan saya baru menyadari, oh ternyata saya tidak cocok sama teman-teman saya sebelumnya tuh mungkin gara-gara itu. Saya entrepreneur, yang lainnya pebisnis. Oke. Mungkin ya, jadi harus ada bedanya juga. Terus itu sih Mas. Kalau buat teman-teman mahasiswa yang baru lulus, yang cari kerja, jangan mencari pekerjaan yang gajinya tinggi. Iya, betul. Tapi carilah pekerjaan yang tapi kecuali dia harus membiayai orang tuanya atau anaknya, karena tuntutan ya. Karena tuntutan, tapi carilah pekerjaan yang kamu cintai. Betul. Sesuai dengan passionnya ya. Iya, karena ketika kamu memilih pekerjaan kamu cintai, kamu di kemudian hari akan menjadi ahli. Ketika kamu sudah menjadi ahli, kamu nggak mencari uang, tapi uang mencari kamu. Iya. Itu sih Mas. Betul. Ternyata yang saya jalani Mas. Jadi uang yang bekerja untuk dia ya. Iya, betul. Jadi, tapi kalau kita bekerja hanya untuk uang, kita nggak akan jadi ahli. Betul, benar. Gitu. Nah, nggak akan mungkin jadi ahli karena kita nggak ada passion di situ. Iya. Jadi mungkin itu sih buat teman-teman muda yang mau belajar berbisnis itu. Siap. Supaya mentalnya juga siap, karena kita mencintai apa yang kita kerjakan. Iya. Itu sih paling penting. Itu yang saya jalani Mas. Benar ya. Itu saya jalani, saya mencintai banget pekerjaan saya. Dan dengan pengalaman jatuh bangun yang tidak sebentar sebenarnya Mas. Dan jatuh saya bangun lagi, ratusan kali jatuh saya bangun lagi Mas. Gitu dan tapi semua pengalaman itu ya guru terbaik sih Mas ya. Sampai Mas ada di titik saat ini ya. Orang-orang yang ada sebelumnya juga guru terbaik buat saya juga. Betul. Mau yang baik, mau yang jahat. Benar. Itu guru terbaik guru saya, dan kita harus mensyukuri semuanya. Benar Mas, benar, setuju saya. Itu sih Mas. Nah Mas, siap. Buat teman-teman nih yang pengen gabung jadi membernya Fitness Plus, itu kemana Mas daftarnya Mas? Mungkin kalau mereka tidak langsung ke lokasi, mungkin lewat medsosnya atau apa? Bisa Mas, mungkin lihat website, bisa lihat websitenya Fitness Plus Indonesia, atau masuk ke Instagramnya Fitness Plus Indonesia, atau langsung masuk ke unit-unitnya masing-masing, misalnya Fitness Plus Marlboro, Fitness Plus Gatsu, Fitness Plus Uluwatu, atau Sanur dan lain sebagainya. Nanti inbox aja, atau di situ juga ada nomor informasinya. Bisa ketemu sama customer service-nya. Jadi kalau untuk IG medsos Instagram induknya Fitness Plus Indonesia ya. Jadi bisa diarahkan ke langsung ke itu. Dan nanti setiap cabang punya Instagramnya sendiri-sendiri juga kan? Setiap cabang punya Instagramnya masing-masing. Gitu, jadi siap. Nanti kita tayangkan di ini juga. Jadi ntar teman-teman kalau yang mau akses, mau daftar ke mana, menjadi member, bisa langsung hubungi, nanti kita cantumkan di tayangan ini. Nah, harga aman ya? Harga saya jamin aman, bisa diadu. Bisa diadu ya. Karena memang saya dulu niatnya bikin gym adalah pingin punya gym yang bagus, servis yang bagus, kualitas yang bagus, tapi harganya murah. Dan tidak membebani orang, karena zaman saya dulu tuh kita mau masuk gym tuh maju mundur gini. Aduh, berani nggak ya, mahal kayaknya. Worth it apa enggak? Ada value for money-nya ya Mas ya? Iya, sekarang nggak usah khawatir, datang aja. Pasti masih dompetnya cukup mampu kok. Mampu ya. Dengan fasilitas dan ya keren deh pokoknya. Langsung aja coba. Jadi teman-teman yang mau itu langsung aja coba.
jadi membernya kan nggak harus tahun aja, masih ada beberapa pilihan nggak? Kita sebenarnya lebih fokus kepada yang satu tahun ya? Karena harganya lebih murah. Tapi kalau ya? teman-teman mau 1 bulan juga boleh, cuman harganya agak tinggi. Karena jujur ya? aja saya pribadi nggak mau ganggu teman-teman yang punya usaha gym yang jual bulanan. Benar. Jadi saya lebih main yang ke tahunan. Jujur aja dulu niatnya seperti itu sih. Dan harganya jauh lebih terjangkau justru kalau yang 1 tahun ya. Jauh lebih terjangkau. Dan kan bisa bayar berapa kali mungkin dengan mungkin nego-nego sama salesnya lah. Oh bisa. ya ada lah, maksudnya kalau sampai terjadi masih bisa dibicarakan lah ya. Ya mungkin sebulan 2 kali juga masih bisa. Masih bisa ya. Atau pakai sisi lah. Tapi yang penting jangan kelamaan ya. Iya. Oke, Mas Didit, thank you loh. Makasih udah banyak. Mau saya culik ke sini. Terima kasih Mas, makasih waktunya. Lagi ini ya, tadi lagi open house di rumah ya. Iya sama. sorry. Tapi nggak apa-apa Mas, makasih banyak. Nyuliknya pas hari raya lagi. Seru sih. Thank you loh Mas Didit. Pokoknya buat Mas Didit sukses. Makasih Mas. Semoga nanti Fitness Plus semakin menyebar di mana-mana. Amin. Jadi orang khususnya di Bali ya katakanlah Provinsi Bali. Jadi nggak hanya harus ke Denpasar atau ke Kabupaten Badung, mungkin kabupaten-kabupaten lain juga bisa. Gianyar udah dapat Mas. Gianyar, Batu Bulan sama Ubud ya. Wow. Jadi orang Batu Bulan baru buka ya. Batu Bulan baru buka ya? Udah running. Ubud nyusul 2-3 bulan lagi. Iya, saya ada teman tuh di situ satu. Jadi episode kemarin, kalau Mas nonton nanti di episode kemarin itu ada salah satu pengusaha muda cewek wanita perempuan ya, womanpreneur lah. Dia bisnisnya skincare. Dia juga member yang di Keboyo Mas. Siapa ya? Ada namanya Dianita Putri. Mas coba lihat. Ada di episode sebelum ini. 2 episode sebelum nanti kita tayangin. Tahu kemarin ya. Yang sebelum ini ya. Iya, sebelum ini. Nah, itu dia Fitness Plus. Terima kasih Mbak Dian. Dia itu TikTok. Dia tuh aktif di TikTok. Dia kalau main TikTok kebanyakan saya lihat, ya ini kok kayaknya saya nggak asing tempatnya, saya tanya. Mbak Dian membernya Fitness Plus. Iya Mas, saya di Keboyo. Mantap. Biasa. Iya gitu. Terima kasih. Oke Mas, thank you ya. Sama-sama. Sukses pokoknya. Semoga kedepannya makin besar dan tentunya nanti kan di luar Bali juga ada planning ya Mas ya. Sip. Sehat selalu Mas Didit. Banyak. Masyarakat Bali khususnya masih butuh Mas Didit. Terima kasih masyarakat Bali. Membangun tempat fitness yang tidak seperti tempat fitness biasanya sih Mas. Insyaallah Mas. Benar ya Mas ya. Sukses ya Mas ya, sehat ya. Makasih banyak. Oke. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube kita GG Media Bali. Bagi yang belum subscribe, follow juga Instagram kita di GG Media Bali. Dan tentunya kalau bagi teman-teman yang ingin bergabung member Fitness Plus, mau nge-gym di sana, nanti kita tayangkan di sini IG-nya. Langsung bisa kemana? Itu nanti ada website-nya juga Mas ya. Nanti kita tayangkan. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Bye bye.